Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Misteri 46 yang akan berbagi pengalaman cerita-cerita mistis yang ada di sekitar kita. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Mari kita simak ceritanya. Pada zaman dulu, di desa ini ada seorang dukun wanita. Dia sangat terkenal sakti mandraguna. Dan bukan hanya di desa ini, tapi sampai di desa-desa lain pun mengenal sosok Mbah Tonah. Ya, kesaktian Mbah Tonah memang sudah diakui sampai di desa-desa tetangga. Tapi sayangnya, kesaktian Mbah Tonah ini justru menjadi musibah bagi desa ini dan desa-desa lain. Karena setiap 3 bulan sekali, Mbah Tonah harus mencari tumbal untuk digunakan sebagai persembahan. Akhirnya warga di desa ini berusaha mencari cara untuk menyingkirkan Mbah Tonah. Tapi untuk menyingkirkan Mbah Tonah bukanlah perkara yang mudah. Sudah banyak dukun lain yang berusaha untuk melawan Mbah Tonah, tapi tidak ada yang berhasil satupun. Bahkan perlawanan mereka harus dibayar dengan nyawa mereka sendiri. Sampai pada suatu hari, ada seorang kiai yang baru datang dari Makassar. Sebenarnya kiai tersebut adalah warga asli desa ini, tapi sejak SMP dia sudah dipondokkan oleh ayahnya di Makassar. Bahkan setelah lulus ia pun berdakwah di sana. Kiai tersebut datang dan menanyakan kepada warga apa yang sudah terjadi di desa ini. Akhirnya warga desa pun menceritakan semua yang telah terjadi di desa ini kepada sang kiai. Sang kiai tersebut bersedia untuk membantu. Pada hari berikutnya, sang kiai dengan ditemani oleh beberapa warga mendatangi kediaman Mbah Tonah yang rumahnya menyendiri di tengah sawah. Sesampainya di kediaman Mbah Tonah, Pak Kiai menasihati Mbah Tonah secara baik-baik dan mengajaknya untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi alih-alih mengikuti ajakan sang kiai, Mbah Tonah justru berusaha membunuh sang kiai tersebut dan beberapa warga yang bersamanya. Pak Kiai pun terpaksa harus melawan. Tapi ternyata Mbah Tonah tidaklah bisa mati. Bahkan saat ia ditangkap oleh warga dan dibakar secara hidup-hidup, dia tetap tidak bisa mati. Akhirnya Pak Kiai pun mencari cara, dan dia memutuskan untuk mengurungnya di sebuah botol dan menguburnya di rumah Mbah Tonah tersebut. Lalu Pak Kiai berpesan agar jangan ada orang yang membuka tutup botol ini, karena kalau tutup botol ini dibuka, maka Mbah Tonah akan bisa terbebas lagi. Para warga pun mengiyakan nasihat Pak Kiai tersebut. Setelah Mbah Tonah dikubur oleh Pak Kiai dan warga yang ikut bersamanya kembali ke rumah masing-masing. Setelah itu, desa ini sudah kembali aman. Dan semenjak hari itu, rumah Mbah Tonah dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Sampai pada suatu hari, ada seorang kontraktor bangunan yang membeli rumah Mbah Tonah. Entah ia membeli rumah itu dari siapa. Akhirnya sang kontraktor itu pun menempati rumah Mbah Tonah yang sudah 30 tahun lebih dibiarkan kosong dan tidak terurus. Pak Burhan merenovasi rumah tersebut sebelum menempatinya. Ia juga menggali sumur di belakang rumah.
Saat menggali sumur, pekerja yang menggali sumur tersebut menemukan sebuah botol yang digunakan untuk mengurung Mbah Tonah 30 tahun yang lalu. Pekerja sumur itu pun membuang botol tersebut karena mengira itu hanyalah botol biasa. Tapi sayangnya, Pak Burhan datang dan iseng untuk membuka botol tersebut. Dan sumpah Mbah Tonah pun terbukti. Ia akhirnya bangkit lagi. Mbah Tonah mengatakan akan membalas dendam kepada kiai yang telah mengurungnya selama 30 tahun lebih tersebut, dan juga anak keturunannya. Semua orang yang ada di tempat itu sangat ketakutan. Mereka pun kabur meninggalkan tempat itu. Kemudian Mbah Tonah menghabisi semua orang yang ada di tempat itu, kecuali Pak Burhan yang telah membebaskannya. Pak Burhan yang berhasil bebas lari ketakutan menuju rumah-rumah warga dan menceritakan apa yang telah ia lihat tersebut. Para warga pun merasa ketakutan karena desanya akan kembali dalam bahaya. Para warga berniat mendatangi rumah kiai yang dulu telah mengurung Mbah Tonah untuk menyampaikan bahwa Mbah Tonah sudah terbebas kembali. Mereka menyampaikan bahwa Mbah Tonah akan membalas dendam kepada keluarga kiai tersebut. Tapi belum lama mereka di situ dan belum sempat mereka menyampaikan apa yang telah terjadi, warga pun merasa kaget karena ternyata Mbah Tonah sudah ada di sana. Dan yang lebih parahnya lagi, kali ini Pak Kiai tidak bisa melawan Mbah Tonah. Dan justru kali ini Pak Kiai dan semua keluarganya harus tewas di tangan Mbah Tonah. Setelah membalas dendam kepada Kiai dan keluarganya, Mbah Tonah pergi meninggalkan desa ini. Dan sampai sekarang dia tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah lagi terdengar kabar tentang Mbah Tonah. Desa ini pun kembali aman, tapi warga tetap merasa ketakutan kalau seandainya suatu saat Mbah Tonah akan kembali di desa ini.